Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan masuk di dalam doa sebelum kami memulai ibadah pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersimpu di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kami percaya Tuhan setiap hari adalah hari baru bagi kami dan setiap saat adalah firman-firman yang hidup yang akan memberikan kami kekuatan untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan dari hasil-hasil yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Tuhan yang kami sembah, Tuhan pencipta langit dan bumi itu di atas segala-galanya. Amin, saudara. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the way of man, you were here before the world began. Above all kingdom, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's nowhere to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, life and rose, trembled on the ground, you took the fall, and though of me above all, above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all king, wisdom and all the way of man, there's nowhere to before the world began. Above all kingdom, above all thrones, above all wonders and the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's nowhere to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trembled on the ground, you took the fall, and all of me above all, crucified,
laid behind the stone. You leave to die, rejected and alone, like a rose trembled on the ground. How you took the fall, and over me, above all, you took the fall, and over me, above all. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang Engkau berikan kepada kami, napas kehidupan, segala yang Engkau ciptakan saat ini Tuhan, Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati keindahan kreasi yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk masing-masing dari kami yang dengan mengalami banyak hal, macam-macam hal, persoalan dalam kehidupan kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami persembahkan kepada Engkau Tuhan Yesus, karena kami percaya setiap masalah Engkau campur tangan, setiap beban yang kami pikul Tuhan, Engkau ada di situ Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Bahkan Engkau yang mengatur langkah kehidupan kami Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan atas hari ini, hari yang indah. Lagu ini menyatakan bahwa Engkau di atas segala-galanya. Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Engkau adalah pemimpin kami Tuhan. Segala yang ada di bumi Engkau ciptakan Tuhan. Kami semua tergantung di atas semua ciptaan-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan kami mau merendahkan diri. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan, sebelum kami mau mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, begitu suci ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Shalom. Hari ini kita akan sedikit membahas firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 13. Ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 12. Hari ini kita akan belajar bahwa kamu adalah garam dunia. Ya, kita semua adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13. Untuk supaya tidak kaku, ada yang bisa baca sambil kita buka Alkitab. Baik, Mami mau bacain. Silakan Mami. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Terima kasih Mami. Amin. Jadi saya adalah garam dunia, kita bisa katakan pada kehidupan kita, saya adalah garam dunia. Saya adalah garam yang yang membawa pengaruh. Jika itu menjadi tawar, apakah jika nggak ada gunanya gitu, selain dibuang dan diinjak orang. Amin, saudara. Ini kita firman ini kita dengar hari ini setelah kita belajar dari 9 ucapan bahagia dari ayat 3, Matius 5 ayat 3. Kita udah belajar ya beberapa kali dari part
part 1 sampai part 8B, 8A, 8B, di mana kita belajar yang pertama bagaimana orang miskin, berbahagialah orang miskin karena dia adalah empunya kerajaan Allah, berbahagia orang berduka cita, mereka akan dihibur, orang lemah lembut, ya, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, mereka akan beroleh kemurahan. Kemudian berbahagialah orang suci hatinya, kita udah belajar semua, kita udah bahas bagaimana kita mengerti satu persatu kata-kata bahagia. Ini bukan dari sudut pandangan kita ya, tetapi dari sudut pandang Tuhan. Ya, berbahagia mereka suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Ya. Ketika kita suci hatinya, kita bisa melihat Allah. Berbahagia orang yang membawa damai. Kita adalah juru damai. Mereka disebut adalah anak-anak Allah. Ya. Berbahagia mereka yang dianiaya. Ya. Berbahagia mereka yang dianiaya karena kebenaran. Berbahagialah kamu yang dicela, dianiaya juga. Ya. Karena apa? Karena aku, karena Tuhan. Ya. Ini adalah standar kebahagiaan yang kita belajar ya, ucapan bahagia, 9 ucapan bahagia ya. Dan dalam pembahasan ini, bab ini sebelumnya Yesus mengajar kita bagaimana mengenai kebenaran ini, mengajar kita kebenaran itu bagaimana ya. Dia tidak menekankan ada satu keharusan, padahal kita tahu ya, berbahagialah, kata lahnya, semuanya dari 9 ucapan ini sampai 8A, semuanya itu ada kata Allah. Itu suatu perintah. Tetapi dia tidak menekankan adanya keharusan. Dan apresiasi ketika kita menjalankan. Jadi nggak ada apresiasi juga ketika kita jalankan secara dunia ya. Tapi Tuhan yang akan memberikan kita apresiasi. Bagi yang menjalankan kategori semua. Siapakah yang dikatakan berbahagia dalam hal ini? Jadi kita harus tahu ucapan bahagia itu kepada siapa. Jadi Kristus ingin menyampaikan satu pesan yang menjadi standar kebahagiaan yang kita belajar, bahwa ketika kita hari ini bahagia, maka hidup kita harus memiliki kualitas yang seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Siapakah yang dimaksud dengan anak-anak kerajaan Allah? Yaitu mereka yang tujuan kehidupannya berpusat kepada siapa? Kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, mereka memiliki 9 kata bahagia yang kita belajar ini dalam hidup orang-orang yang ya setelah menyelesaikan kualifikasi yang Tuhan berikan, sehingga Tuhan menyebut kita sebagai orang-orang yang berbahagia. Ketika kita udah melewati masa-masa yang 9 kata ucapan itu, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kemudian baru Tuhan melanjutkan pengajaran dalam pembahasan kita ini. Ya, setelah kita lewati 9 itu, baru Tuhan ajarkan selanjutnya bahwa kamu adalah garam dunia. Kemudian kalau kita tahu ayat selanjutnya bahwa kita adalah terang juga ya. Tapi kita akan fokus kepada satu ayat ini. Kenapa kita disebut garam ya? Kenapa memakai kata garam ya? Ya, kebetulan apakah kita ketika disampaikan kamu adalah, terus terang saya nggak ngerti gitu. Tapi pernahkah kita bertanya kalimat yang lebih apa sih yang lebih baik daripada kamu adalah garam dunia? Kira-kira apa yang lebih baik ya? Kamu adalah garam dunia. Ada pilihan yang paling ini, kalau dalam buku yang saya baca ini adalah pilihan yang paling tinggi, yang paling tepat, yang paling mulia ya. Mengapa Yesus tidak katakan kamu adalah gula umpamanya? Kamu adalah gula dunia, atau kamu adalah kayu ya. Ya, tetapi kamu adalah garam dunia. Ya. Semua kalimat kita bisa pakai untuk istilah-istilah lain, umpamanya kita adalah apa gitu ya. Tetapi Yesus katakan di sini, kamu adalah garam dunia. Ya. Seperti kita tahu, kita bahas bagaimana seperti kita bahas ya, bagaimana kita dapat menemukan garam. Ya. Garam dapat ditemukan di mana? Di setiap pelosok yang terdapat di air laut.
Amin. Ya, kita tahu ya. Kita tahu bahwa kita harus berpengaruh, tetapi di mana kita dapat? Di air laut. Kita mengetahui bahwa air laut menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Artinya apa? Artinya air laut memiliki wilayah yang paling luas. Sisanya baru daratan. Tetapi yang membuat heran kita, setiap hari kita perlu air ya. Setiap hari kita perlu air untuk minum, untuk beraktivitas, mandi segala macamnya. Tetapi kalau kita minum air laut secara langsung justru kita akan mati. Kita nggak bisa. Kenapa ya? Kenapa kita akan mati ketika kita minum air laut? Karena apa? Karena air laut memiliki kadar garam yang lebih tinggi yang dibutuhkan dari tubuh kita. Jadi tubuh kita kita perlu garam memang, tetapi kadar air garam itu lebih tinggi. Kita perlu takaran yang tepat untuk bisa kita minum air garam itu ya. Tetapi ketika air laut ya masuk dalam tubuh kita, itu akan merusak semua. Kita akan mengalami apa? Dehidrasi, kita akan mengalami kerusakan segala sesuatu dalam tubuh kita. Akibatnya akan fatal, yaitu kita akan mati. Dan kalau kita selidiki, apa itu garam? Garam adalah sesuatu mineral yang keras ya. Ketika kita tahu itu garam, kalau kita lihat itu adalah satu mineral yang keras, terdiri dari senyawa ion, kation, anion. Kita tahu ketika kita belajar kimia kita akan tahu. Itu ada senyawa asam basa, kemudian menjadikan kita senyawa organik ya. Mari kita bahas juga bagaimana organik dan seterusnya. Dan tetapi berbeda dengan semua mineral yang lain, semua zat-zat yang lain, ya. Garam ini, mineral yang lain kayak batu-batuan segala macam yang padat segala macam itu nggak bisa dicairkan. Tetapi garam ini bisa dicairkan. Garam terbentuk, kalau kita lihat dari mana kita bisa di-browse di ini ya. Ada macam-macam garam, ada garam yang bisa mematikan. Tetapi garam di sini dikatakan garam yang kita perlukan adalah natrium NaCl, yaitu keduanya merupakan, kalau kita dipisah Na dan Cl, kalau dalam buku ini dikatakan bahwa itu merupakan dua racun yang mematikan. Racun yang terkandung di dalam natrium tunggal dan natrium klorida ya, itu mematikan. Tapi sungguh heran ketika Tuhan menciptakan garam, menggunakan dua unsur itu yang dipersatukan, kedua unsur digabung secara fisika, bukan secara fisika tetapi secara kimia menjadi bahan dasar yang dapat menangkal racun, bukan hanya sesuatu yang beracun gitu, tetapi bisa menangkal racun ya. Kita tahu ya, kita disebut garam yang terdiri dari dua unsur, di mana karena pekerjaan Tuhan, kedua unsur kimia dipersatukan di dalam satu garam namanya natrium klorida yang dapat dikonsumsi kita sehari-hari. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau selama beberapa hari kalau kita tidak menggunakan mengkonsumsikan garam dalam kehidupan dalam dapur kita, tidak pakai garam aja 2 hari ya, kita nggak pakai garam dalam membuat makanan, kita nggak pakai garam dari semuanya, itu rasa hambar seperti kita di rumah sakit ya. Jadi garam itu penting ya. Tetapi dalam poin yang saya tulis ya, hidup garam dunia adalah hidup rela mengorbankan diri. Kamu adalah garam dunia, di sini adalah satu kalimat yang diucapkan kalau dalam firman Tuhan, kalimat satu kali diucapkan. Firman Tuhan kalau kita browse, kita lihat di dalam itu Tuhan cuma katakan kamu adalah garam dunia, itu cuma satu kali. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, dia harus diperanakan kembali, itu satu kali aja. Ya, harus diperanakan. Hal ini bukan hal yang dapat kita kompromi, oh ya nanti aja, atau setiap
Dan setiap orang Kristen harus diperanakan kembali. Ya, kita sebagai orang percaya diperanakan kembali, makanya ada pertanyaan itu, maksudnya apa? Ya, artinya kita harus lahir baru lagi. Ketika kita harus menerima Yesus sebagai, itu ada satu kata ungkapan, bukan kita dilahirkan kembali dari orang tua kita, bukan itu ya. Tetapi dia sama seperti garam dunia ini, kamu adalah garam dunia ini cuma satu kali. Artinya apa? Ya, diucapkan bukan kita satu kali diucapkan, bukan baru. Jadi di sini katakan tidak semua orang Kristen pun yang memiliki untuk tidak. Jadi semua orang Kristen harus, ya, semua orang yang percaya harus menjadi garam dunia. Kita harus menjadi garam. Tidak ada pilihan kita nggak jadi garam, nggak ada gitu. Jadi sebagai orang Kristen kita harus menjadi garam dunia, ya. Karena kita harus berpengaruh ketika kita percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita menjadi garam? Garam adalah bagaimana racun, ya, membersihkan. Kalau kita terluka juga kita dapat menggunakan, ya, kalau ada luka kita tahu ya, kita bisa menggunakan air hangat bersama larutan garam ya, karena itu akan menghindar kita dari infeksi, kita tahu itu. Begitu juga ketika kita sakit gigi, di sini buku ini katakan bahwa kita harus berkumur dengan air garam. Ini ada dokter gigi, apa benar atau enggak gitu. Tetapi dalam buku ini dikatakan begini, larutan air garam itu bisa memulihkan kita, ya, meredakan kita rasa sakit. Bukan hanya dia menjadi racun, enggak, dia bisa memulihkan kita. Dunia tidak menjadi rusak karena dosa, sehingga orang Kristen perlu hadir. Jadi supaya dunia tidak rusak gitu ya, orang Kristen perlu hadir membawa nuansa yang berbeda, yaitu kita adalah garam dunia. Sebaliknya manusia sering tidak menghargai anugerah Tuhan. Seringkali mereka dalam tanda kutip mereka mengira bahwa mereka orang, tapi dia tidak menghargai anugerah Tuhan karena sudah terlalu banyak hidup di dalam anugerah. Ketika kita sudah sering kita hidup di dalam anugerah Tuhan, jadi kita tidak menghargai anugerah Tuhan, ya. Manusia tidak pernah menghargai kesehatannya sendiri sampai dia kehilangan kesehatannya. Saya ulangi, manusia tidak pernah menghargai kesehatannya sendiri sampai barulah mereka menyadari betapa bahagianya mereka dulu. Dulu kita sehat, umpamanya sekarang kita lagi sakit ya. Ketika kita tahu, dulu kita sehat-sehat begini-begini, kok kita nggak menghargai ya kesehatan. Tetapi sekarang kita lagi sakit, jadi kita harus menghargai ya berkat kesehatan yang sudah kita terima. Ya, jadi di sini katakan, buku ini mengatakan juga, ketika orang Kristen hidup sebagai garam dunia, justru dunia semakin tidak menghargai betapa pentingnya keberadaan orang Kristen. Ya, sama seperti hal garam ya. Garam itu penting. Semua orang butuh garam. Tanpa garam semua orang akan mati ya. Garam dapat larut. Ya. Terdapat di mana? Bukan sebetulnya apakah hanya di laut aja kita ketemu garam. Di gunung pun kita bisa ketemu garam ya. Itu sebab mereka yang tinggal di daerah pesisir mendapat garam dengan cara mengeringkan air di laut sehingga terbentuk kristal garam. Tetapi mereka tinggal di pegunungan, mereka bisa memperoleh garam. Saya browse ini, ada di garam di gunung ya. Benar, di gunung di situ dikatakan bahwa di ada daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah contohnya di daerah Krayan, Nunukan, Kalimantan Timur, di ketinggian 900 meter persegi, garam ditemukan juga. Jadi bukan hanya di daerah pesisir pantai. Garam itu di mana? Jadi kita menjadi garam dunia, kita harus berada di mana-mana. Ya, garam adalah mineral yang memiliki ciri khas, ya, dapat menghancurkan diri, dapat melebur, ya, dapat mengorbankan diri, dapat, ya,
sehingga dia bisa apa? Bisa bersatu dengan air. Ya. Ketika garam larut dalam air, tidak ada yang dapat melihat wujud garam. Ya, kita tahu ya ke dalam masakan juga, ketika masakan sudah dicampur garam, garamnya nggak kelihatan sudah. Ya. Tetapi garam itu sudah bercampur, garam itu sudah menjadi rasa. Kita nggak kelihatan sebagai orang percaya, kita nggak kelihatan. Tetapi dunia ini ada orang-orang percaya yang ada di dalam itu, yang berbaur, ya, yang dimana termasuk kita, bagaimana kita bisa bersatu di dalam apa komunitas kita, karena kita adalah garam dunia ini. Ya. Jadi di sini sama seperti orang Kristen ketika berada di dunia ini, mungkin tidak terlihat eksistensi dan signifikasinya, tetapi kehadiran mempengaruhi dunia ini, membuat dunia ini menjadi lebih baik dan lebih maju. Memang kelihatannya nggak ada ya. Garam itu ya sama seperti di dalam satu brenebon atau apa, sop kacang merah atau apa sayur. Ketika dia udah bersatu di dalam itu, kita bisa melihat, kita nggak bisa melihat, tetapi kita merasakan. Makanya kadang-kadang, wah ini kurang garamnya. Ini jadi lapar ya. Ya, hidup ya, garam itu menjadikan kita hidup yang mengubahkan ya. Proses perusakan alami yang kita tahu ya, disebabkan oleh racun bakteri di dunia ini dapat diselesaikan melalui apa? Jadi proses perusakan alami yang disebabkan oleh racun atau bakteri bisa diselesaikan melalui dua cara, yaitu melalui tanah dan melalui lautan. Kenapa tanah? Ya, di mana kita tanah, ketika kita mati, ada banyak bakteri-bakteri keluar dari tubuh kita. Ketika makanya kita menguburkan manusia, terbukti ampuh untuk membereskan, membunuh semua racun-racun. Ya, memungkinkan ada ya semuanya mati dikubur di dalam tanah. Ya, ya poin yang kedua adalah bagaimana, kenapa laut? Ya, semua yang mati di dalam laut, ya kita tahu ya banyak binatang-binatang yang mati, semuanya akan beres, semuanya mayat, semua jasad-jasadnya, ikan-ikan yang berada beres dibersihkan sendiri oleh air laut. Jadi lautan, samudra menyelesaikan semua masalah mengenai racun itu. Makanya racun di dalam air apa? Air garam tentunya. Seharusnya itu jadi sebagian besar. Jadi di sini dikatakan seharusnya samudra lebih besar 4 kali atau lebih dari bumi. Karena apa? Karena untuk bakteri-bakteri, binatang-binatang, banyak orang dulu kalau umpamanya sebelum ini kan dibuangnya ke laut semua. Karena laut itu akan menetralisir segala sesuatu. Ya. Di sini dikatakan renungan kita dalam siapakah yang pernah melakukan kerja bakti membereskan laut? Nggak ada ya. Membereskan laut sehingga laut itu bisa bersih daripada bakteri, nggak ada ya. Saya rasa nggak ada. Karena apa? Air laut asin. Tetapi oksigen di sini dikatakan oksigen yang menghasilkan begitu besar karena tidak ada bakteri dan tidak ada penyakit menular yang berasal dari laut. Kita tahu karena dia bisa menyelesaikan sendiri. Gitulah keagungan dari Allah yang mampu mengerjakan semua proses ini. Ya, itu adalah karena pekerjaan Allah. Lautan, samudra, dan tanah memiliki daya yang mengubah atau memperbaharui semua bangkai yang busuk. Jika ditanam atau menjadi tanah, akan menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan tanaman-tanaman. Kadang-kadang kita nggak berpikir bagaimana tanah, bagaimana laut bisa menetralisir segala macam. Jadi fungsi garam membuat semua yang mati di laut menjadi bersih. Air yang tidak tercemar, makanya nggak tercemar juga oleh bakteri-bakteri dari bangkai. Air tetap dapat memberkati manusia, dapat memberkati kita semua. Makanya sekarang kan sudah banyak di Eropa, di negara-negara maju,
Mereka apalagi sampah-sampah plastik itu nggak dibuang ke laut. Apalagi dalam jumlah besar. Saya lihat itu banyak orang, waktu saya pernah jalan sama orang saudara, orang Jepang. Dia bilang nggak boleh karena plastik itu nggak larut di dalam air. Benar juga gitu. Karena dia ada tempat tersendiri. Tuhan Yesus katakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jadi di sini garam dunia itu dunia ini memerlukan garam. Seperti itulah kiranya kehadiran orang Kristen. Makanya kita adalah garam dunia. Ini sesuatu yang nggak salah itu. Kalau apakah ada yang lebih baik daripada kita adalah garam dunia? Nggak ada gitu. Karena dunia itu memerlukan orang-orang seperti kita. Orang-orang percaya karena kita adalah garam dunia. Untuk memperbaiki manusia, untuk memulihkan dosa-dosa yang telah kita perbuat, supaya semua penyakit ya semua bisa dinetralisir di dalam lautan, yaitu di dalam garam. Yang terakhir adalah bagaimana hidup memberi rasa. Ya, di sisi lain garam juga berperan untuk memberi rasa. Garam itu menjadi penting. Yesus katakan jika garam itu menjadi tawar, ya, dengan apakah ia diasinkan? Rasa asin pada garam sangatlah penting. Ya, rasa asin membuat makanan menjadi enak. Ya, bayangkan jika kita masak nggak pakai makanan tadi, nggak pakai garam seperti yang kita bahas. Mari kita memohon belas kasihan Tuhan memakai kita menjadi orang Kristen yang hidup, memberi sumbangsih, berguna untuk memberi rasa di tengah-tengah kehidupan manusia yang berdosa. Ya, kita harus bersumbangsih untuk apa? Memberikan rasa, menjadi garam yang rela melebur diri untuk mengisi kebutuhan orang-orang lain atau kebutuhan dunia ini. Kita adalah garam dunia, sehingga dunia membutuhkan kita. Jika kita tidak dapat menjalankan peran kita, fungsi kita di tengah-tengah dunia, maka kita hanya akan menjadi sampah seperti firman Tuhan hari ini. Padahal seharusnya kita harus membereskan sampah dunia, sampah yang mengandung racun, kotoran, barang-barang yang tidak terpakai, bakteri, ya, harusnya kita membersihkan karena kita adalah garam dunia. Garam yang yang bisa mempengaruhi dunia ini. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami percaya kita adalah garam dunia. Firman begitu singkat, cuma satu ayat, tetapi kami percaya tidak ada kata lain yang lebih tepat bahwa kita adalah garam, karena garam itu memberi rasa pada dunia ini Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, walaupun kami sudah tua, walaupun kami sepertinya tidak bisa apa-apa untuk melakukan hal besar untuk dunia ini Tuhan, tetapi Engkau tetap memakai kami Tuhan. Ketika kami ada sampai saat ini, orang-orang tua ada sampai saat ini, ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Sehingga kami tetap menjadi garam, kami tetap menjadi contoh. Sehingga banyak orang di sekitar kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang terpanjar melalui kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman ini Tuhan. Firman yang begitu simpel tapi cukup mendalam. Bagaimana kami mengerti bahwa kita adalah garam dunia. Garam yang mengubah. Garam yang bisa memulihkan orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita masuk dalam syafaat pada pagi hari ini. Bapak Ibu ada yang mau didoakan secara khusus? Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk di dalam doa. Rencana
acara kita tanggal berapa Pak? Yang Jumat Agung ya, Pastor? Ya, 18. Tanggal 18 ya. April. Ya, baik. Jumat Agung ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan padamu pagi hari ini Tuhan, karena boleh kami renungkan firman Tuhan yang begitu luar biasa mengenai garam. Ajarkan kami untuk menjadi garam dan terang dunia dalam setiap rencana-rencana kehidupan kami. Walaupun sedikit, namun kami mampu untuk menggarami banyak orang-orang, banyak jiwa yang haus dan juga yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa khusus bagi Pastor Kemal Mamusung Tuhan, bersama istri Ibu Weni Tuhan, dalam setiap langkah juang mereka Tuhan, kiranya Kristus di hadapan mereka, Kristus berjalan di depan mereka. Apapun juga yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan, Tuhan akan menjawab indah pada waktunya. Berdoa juga bagi pekerjaan-pekerjaan yang sehari-hari dilakukan, bagi pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, dan bagi kepujian dan kebesaran nama Tuhan di dalam setiap langkah mereka untuk boleh memperoleh yang terbaik bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Demikian pula Tuhan bersama dengan Ibu Iralini Mapa, bersama suami, anak-anak cucu menantu Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua Tuhan dalam setiap rencana-rencana masa depan mereka. Biarlah nama Kristus semakin dipermuliakan. Hamba juga mau berdoa khusus bagi Rolof Tuhan. Dalam masa pemulihannya kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu menolong Rolof dan memulihkan keadaan Rolof, sehingga ketika Rolof menyatakan diri untuk merasakan tangan Tuhan, merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, maka Rolof boleh mendapatkan kesembuhan, pemulihan, baik secara jasmani maupun secara rohaninya. Kami percaya Tuhan berkati keluarganya, berkati juga masa depan daripada mereka semua Tuhan, kiranya nama Kristus semakin dipermuliakan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk Ibu Fani Saswita bersama dengan Daniel Tuhan. Kami tahu Tuhan masa depan mereka ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tak lupa juga mau berdoa khusus bagi Ibunda terkasih Mami Tina Diana Tuhan, yang dimana beliau adalah panutan, teladan bagi kami semua yang mengalami berbagai macam kehidupan. Apapun juga yang terjadi, mereka juga boleh saling bergandengan tangan, menjalani kehidupan ini dengan percaya sungguh bahwa tangan Tuhan selalu menolong mereka, selalu membimbing mereka, memberikan jalan keluar bagi mereka untuk setiap masalah, untuk setiap kebutuhan yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka dari hari ke hari. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Nori yang saat ini ada bersama dengan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati perjalanan kehidupannya. Kami percaya Tuhan, Nori juga ada dalam pertolongan dan perkenanan Bapa di surga. Kami percaya masa depan Nori Tuhan ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama saja. Kami percaya Tuhan bahwa setiap langkah juang kami di pelayanan ini Tuhan adalah milik-Mu. Kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau berdoa juga khususnya bagi hamba-hamba Tuhan yang selalu mengisi di dalam PBS ini Tuhan. Ibu, kami mau berdoa khusus kepada saudara kekasih kami, Bapak Julius Go bersama dengan keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap masalah yang dihadapinya. Kiranya Bapak Julius bersama dengan istri dan anak-anak mampu untuk menjalaninya, dengan juga orang tua yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu baru setiap hari.
Kepada juga Ibu Linda Mamusung Tuhan, hamba Tuhan yang Tuhan percayakan juga bersama dengan suami dan anak-anak, beliau juga boleh menjalani kehidupan ini, merasakan cinta kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi pelayanan-pelayanannya, bagi juga rencana-rencana yang akan mereka lakukan di masa yang akan datang. Percaya sungguh Tuhan bahwa apapun yang mereka kerjakan di dalam penyertaan Tuhan, maka semuanya itu akan berhasil. Kami juga berdoa khusus bagi Bapak Pendeta Jonathan Parapak Tuhan bersama dengan istri dan anak-anak. Kiranya Tuhan selalu setia dan Tuhan selalu menolong mereka dalam setiap masa depan, rencana, dan juga kehidupan mereka satu persatu di dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Ketika kami juga mau memberikan kesempatan ataupun juga saling tatap muka pada tanggal 18 Mei nanti Tuhan, 18 April nanti Tuhan, kiranya Tuhan yang akan kami akan mengikuti rencana-rencana ini atas perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan persiapkan kami Tuhan, agar kami boleh sehati sepikir sejalan Tuhan, untuk menjalani kehidupan ini dengan percaya sungguh bahwa tangan Tuhan senantiasa membimbing kami, membuka jalan keluar, membuka wawasan kami untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi daripada hari-hari yang lalu. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-berkat Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami, terutama untuk hamba secara pribadi Tuhan. Banyak hal yang Tuhan buka, banyak hal yang Tuhan singkapkan bersama dengan suami Grace Tuhan dan anak kekasih kami Keisha Florence Tuhan. Kami percaya masa depan kami ada di dalam perkenanan Tuhan dan ada dalam penyertaan Tuhan. Mengucap syukur untuk Harvey yang sudah mengalami berbagai macam perkembangan Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan iman bahwa dia dilahirkan sempurna, dia akan kembali sempurna untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-harinya, dan dia juga boleh mengalami perubahan-perubahan secara rohaninya Tuhan, agar dia semakin hari semakin baik adanya di dalam perjalanan kehidupannya. Kami juga mengucap syukur untuk Sileni yang ada bersama dengan kami. Berikan dia kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya dengan sukacita. Hamba mau berdoa juga Tuhan untuk setiap rencana-rencana masa depan daripada negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memilih seorang pemimpin negara yang terbaik. Oleh sebab itu kami kembalikan beliau ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Tuhan sementara ini sedang memproses saudara-saudara kami, baik dari pucuk pimpinan teratas Tuhan sampai ke pelosok-pelosok Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi bagi bangsa dan negara kami. Dan kami juga teringat kepada saudara-saudara kekasih kami yang terkena bencana alam Tuhan. Kiranya orang-orang yang mengalaminya Tuhan boleh merasakan Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Walaupun secara kasat mata Tuhan kami tidak sanggup untuk menyaksikannya Tuhan. Namun Tuhan, secara iman percaya, secara rohani Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau milik daripada segala isi bumi ini Tuhan. Oleh sebab itu pengendalian daripada penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang menyerahkan sepenuhnya kehidupannya ke dalam tangan kasih Bapa di surga, maka terluput daripada segala macam bencana yang terjadi di sekitar kami. Dan kami imani juga Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk tetap yakin dan percaya, langkah iman, langkah juang bagi saudara-saudara, anak cucu menantu kami untuk tetap berpegang kepada Kristus Yesus. Kami teringat kepada saudara kekasih kami, anak kekasih kami Daniel Tuhan, anak muda yang Tuhan tempatkan di dalam doa pagi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya pasangan hidup yang terbaik Tuhan sudah persiapkan bagi Daniel. Kami juga percaya Tuhan bahwa Daniel adalah surat Kristus yang terbuka bagi teman-teman, bagi orang-orang di sekitar tempat pekerjaannya Tuhan, dunia kerjanya Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang dia kerjakan,
biarlah itu boleh berhasil. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa kehidupannya Tuhan ada dalam perkenanan Tuhan, ada dalam pengaruh daripada firman-firman yang dia dengar, yang dia uh, simak setiap harinya di dalam pelayanan-pelayanan ini. Kami juga kembalikan segala kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam setiap rencana masa depan kami. Kami juga yakin dan percaya seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, sesuai dengan doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Kita menerima berkat dari Tuhan, mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih atas partisipasi bersama-sama dengan saya. Semua kita langsung masuk di dalam ruang diskusi. Bagaimana kita cuman bahas satu ayat. Sorry, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah akan diasinkan? Ya, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, ya nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 13. Mungkin ada yang bisa mulai dulu. Silakan. Biasanya spontanitas nih. Mami Tina Diana biasanya maunya duluan. Oke, silakan. Bagaimana kita harus menjadi garam dunia? Oke. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Kita yang ada di PBS. Shalom, Terima Mami. kasih banyak ya, nomor satu sama Tuhan Yesus. Diberi lagi satu hari lagi untuk kita bisa hidup karena dia beri kita nafas kehidupan. Biarlah setiap kita juga yang hidup diberikan Tuhan nafas kehidupan, kita juga hari ini jauh lebih baik daripada yang kemarin. Jadi kata firman, kita ini semua adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Jadi ini dalam versinya Tuhan ya, garam dunia bukan garam secara fisik yang Tuhan, yang sudah Pastor Kemal tadi apa namanya pengetahuan yang luar biasa ya Tuhan kasih ya dari A sampai Z. Jadi ini versinya Tuhan Yesus, ini bagus sekali ini karena tanpa kita menjadi apa namanya garam dunia tidak satu pun kita berkenan di hadapan Tuhan ya, maksudnya itu. Jadi nggak segampang mudah dan tidak semudah yang kita ucapkan, anggap aku ucapkan. Sebab itu katanya kalau garam itu kan kalau secara fisik makanan jasmani, kalau nggak ada garam nggak ada yang enak ya. Jadi ini versinya Tuhan ini luar biasa ya. Jadi secara rohani hidupku yang benar-benar menjadi rohani yang bisa dilihat kanan kiri muka belakang ya. Jadi saya ambil nih ayat 16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Inilah kunci satu-satunya. Kita semua orang percaya harus menjadi terang.
hendaknya hidupku bercahaya. Jadi orang bisa melihat hidupku sehari-hari maupun di tetangga, terutama ya kalau menurut firman keluarga, Yerusalem, Judea, kita di PBS sebagai aku yang saya yang paling senior ya. Jadi aku harus menjadi contoh tauladan terang, menjadi garam versinya Tuhan itu enggak gampang. Jadi dalam usiaku yang begini seperti kata firman juga dari mulai ayat 1 ya, ucapan bahagia ada 7 ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sampai berbahagia orang yang berduka cita. Ini ada sampai ayat 12. Itu juga harus kulakukan. Harus ada aku di situ. Jadi harus lahir baru, nggak gampang. Tanpa kelahiran baru aku berubah dilihat orang tadi di keluargaku, belum tetanggaku kanan kiri muka belakang maupun bahkan Tuhan bilang, kasihlah musuhmu. Janganlah benci kepada dia, tapi berdoalah bagi musuhnya. Bahkan kalau dia lapar, beri makan, dia minum segala. Kalau dia haus ya, ataupun pakaian kepada dia gak punya. Itu gak, bahkan dua aja aku punya helai baju, aku harus bisa berikan satu, itu gak gampang. Itu versinya Tuhan, pada aku bisa gol. Karena dari itu Tuhan Yesus sudah berikan. Jadi harus sama seperti Kristus Yesus. Setia kepada Bapa, harus taat dan setia, pelaku firman. Harus taat seperti Yesus melakukan tubuh darahnya bagi kita yang diciptakan dari debu yang kembali kepada debu. Tapi karena roh kita, nafas kita, itu nafas Yesus dilembus kepada kita. Luar biasanya Allahku, I love you Lord Jesus. Aku harus mau seperti itu contoh bagi semua yang ada di PBS. Dan kadang kirim kembali orang paling hina di muka bumi. Aku itu katanya memitangi Tuhan. Amin. Jadi hendaklah hidupku, kata firman di ayat 16 ini yang saya pegang. Hendaklah hidupku bercahaya di depan orang. Semua orang. Supaya mereka melihat perbuatan baik. Muliakan Bapa di surga. Melalui hidupku, aku orang banyak. Jadi, oh itu Ibu Tina itu. Ibu Eltina itu. Lainnya dari yang lain. Oh, Allah yang disembahnya siapa ya? Oh, Tuhan Yesus ya. Oh, dia mengenal Yesus ya. Oh, itu bukan hanya Tuhannya orang Kristen, tapi Tuhan orang semua. Karena kita juga di PBS ini berdoa bukan bagi orang yang percaya. Orang yang percaya sudah tahu Yesus. Tapi orang yang belum kenal kita. Jadi jadilah kita pelaku seperti itu. Berjuang mati-matian tiap hari aku. Banyak berdoa, banyak berkat. Ya, no Bible, no breakfast. Itu yang nomor satu. Supaya hidupku menyenangkan hati Tuhan. Menjadi garam aku di muka bumi ini. Supaya itulah yang goal kita. Menjadi Amin. contoh. Adalah seperti Yesus. Sama seperti sempurna seperti Bapa. Amin. Itu bukan gampang ya. Berjuang mati-matian. Makin banyak berdoa. Makin takut Tuhan. Hidup suci kudus. Menjadi contoh bagi siapapun, bagi jadi Amin. contoh bagi banyak orang, tapi di keluarga orang percaya dan orang kanan kiri maupun tetanggaku. Tolong kita ya, Amin. karena aku itu seperti Sakeus. Jadi aku harus mau kehilangan, menyerahkan nyawaku untuk orang lain. Itulah Amin. yang ku ambil dari sini. Nggak Amin. gampang ya, tapi Allahku sanggup menolongku. Allahku Amin. sanggup menolong kita pesta Tuhan. Amin. Semua kita di sini. Terima kasih Mami. Ya, banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, tidak berdoa, jawab sendiri. Amin. Tidak berdoa, jawabannya kita bisa tahu ya. Oke, terima kasih Mami. Jadi makanya kita ini adalah garam dunia. Garam itu apakah kita ditaruh di sup jadi makanan yang berasa. Nah, sekarang juga ada juga garam itu eh, di, dipakai untuk menjadi apa? Campuran aspal, ya. Campuran aspal untuk apa? Membuat jalan. Artinya apa? Diinjak-injak orang. Makanya ini satu contoh perumpamaan di situ dikatakan ketika kita dia bilang tidak ada kalau kita maksudnya kalau dia jadi tawar nggak ada gunanya akan dibuang dan diinjak-injak orang. Silakan, ada yang lain. Nori dulu, Nori. Kita lihat Nori. Nanti terakhir si Bro Daniel ya. Kayak terakhir ini kita mau dengar nih tanggapan anak muda Bro Daniel. Kesel sama semuanya. Ada ibu. Ada suaraku kah? Good, bagus. Iya. Terima kasih untuk firman Tuhan tadi yang boleh dibagi, yang boleh kita dengar.
garam dan terang ya, itu sebenarnya udah sering kita dengar, udah sering orang dengar. Tapi untuk menjadi pelaku firman itu jadi PR ya. Harus komit. Kadang-kadang kalau semuanya berjalan seperti yang kita inginkan, ya contoh ketika kita disalah mengerti, atau kalau kita harus disuruh bertanggung jawab untuk sesuatu yang sebenarnya kita nggak harus bertanggung jawab, kita nggak lakukan, tapi imbasnya ke kita sebagai saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita, bagaimana posisi kita supaya tetap memberi rasa ya, walaupun makanannya mahal-mahal, mewah-mewah di restoran di mana, tapi kalau nggak ada garamnya kan hambar ya. Nah, itu jadi PR selalu buat Nori ya, dimanapun Nori berada ya Tuhan, mungkin aku ini nggak dipandang orang, mungkin aku ini secara manusiawi, secara nggak ada yang perlu dibanggakan. Tapi hanya satu, saya bangga jadi anak Tuhan, saya bangga jadi milik Kristus, saya bangga jadi pelayan Kristus. Nah itu eh, tetaplah dimanapun Nori berada, dimanapun kita berada, membawa cinta kasih Tuhan. Ya, karena dunia ini kan kebanyakan egois. Yang penting urusan gue beres, masa bodoh dengan urusan kamu, istilah kata kasarnya. Eh, ego masing-masing tinggi, ya. Yang penting usahaku berhasil, nggak peduli sama sekeliling. Seperti itu kira-kira. Yang sering Nori hadapi, baik di pelayanan, baik di pekerjaan, baik di keluarga. Tapi bagaimana Nori memposisikan diri, Tuhan, aku ini milik Tuhan. Aku ini harus garam dan terang. Ya, dunia ini kan gelap ya, pucat. Ya contoh kalau misalkan orang buta kok nggak dituntun ya gimana? Ya pasti jadi akan celaka. Nah begitu juga sekeliling kita. Kalau mereka nggak merasakan terang Kristus di dalam dirinya Nori, di dalam dirinya kita, ya udah makin banyak orang yang binasa ya. Jadi kalau kita mengingat Tuhan, saya mengingat Tuhan, ya Tuhan, Tuhan aja udah jadi teladanku kok. Aku nggak usah lihat lihat hamba Tuhan kayak pemimpin kayak manusia kayak siapa kayak. Karena kalau sering-sering saya banding-bandingkan itu pastor, saya jadi kecewa juga. Dulu-dulu saya kecewa. Katanya hamba Tuhan, kok tapi nggak jadi teladan, piye kalau orang Jawa bilang. Tapi kesini-sini enggak ya. Eh, saya sadar firman Tuhan, Tuhan nggak pernah mengangkat kita, menebus kita untuk menghakimi sesama ya, tapi untuk menjadi teladan, untuk menjadi terang, untuk menjadi pembawa rasa. Mungkin keluarga kita itu hambar, mungkin di tempat kita bekerja itu hambar, mungkin tempat pelayanan kita itu juga kayak kurang kehangatan, tapi kayak nggak ada rasa gitu ya. Tapi kita lah yang membawa rasa Kristus, rasa kerajaan surga. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun Tuhan tempatkan Mori ya sebagai pribadi, sebagai guru sekolah minggu, entah itu sebagai tim pemuji di orang tua, ya Nori yang paling muda di antara segalanya. Tapi harus jadi walaupun mah lebih muda di antara yang lain, ya tetap harus jadi contoh. Ya kalau misalkan Nori, Nor kamu nggak pantas ini, nggak usah Nori merasa lebih jago, ya tetap Nori harus rendah hati, ya siap, ya. Jadi tetap menjadi garam dan terang, tetap membawa rasa sekalipun mungkin itu nggak nyaman ya. Kadang-kadang kan yang jadi musuh terbesar saya itu untuk menjadi terang dan garam itu adalah diri saya sendiri. Saya juga punya ego, soalnya saya belum di awan-awan, pastor. Saya belum di surga, masih di bumi. Masih ada dagingnya ya kan, yang harus dimatikan tiap-tiap hari, masih ada pikirannya. Tapi ya itulah PR buat kita orang percaya. Ya kita harus komit untuk jadi pelaku firman itu memang tidak mudah ya. Kalau mau mengalami keselamatan Tuhan itu memang gratis. Tapi kalau mau jadi pengikut Kristus itu seumur hidup sangkal diri, pikul salib, lalu lakukan firman Tuhan. Jadi garam, suka nggak suka, seperti pastor bilang tadi, garam itu ditempatkan di mana aja, ya garam itu nurut aja, ya pastor, tetap menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, makasih Nori. Makanya Ya, kan garam itu ada di mana aja, di gunung ada, di laut ada, di daerah-daerah terpencil pun ada gitu. Jadi kita harus jadi garam. Jadi dimanapun dunia ini ada rasa hambar. Makanya bagaimana kita menjadi garam, kita menjadi terang, itu adalah pekerjaan kita. Oke, terima kasih. Silakan ada yang lagi, yang lain. Bu Fani, silakan Bu Fani. Baik.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Kemal buat berkat firman-Nya hari ini. Em, Kalau di sini saya belajar lagi, kita kan di sini memang tempatnya belajar ya. Jadi kalau katalah berbahagialah, janganlah lakukan, janganlah mencuri, apa itu kan semua perintah. Tapi kalau kita baca pelan-pelan, kamu adalah garam dunia, itu bukan perintah, tapi it must be. Jadi memang hakikatnya ya, dalam banget ya Tuhan Yesus itu, aduh, nggak ada yang, saya speechless soalnya, Pastor. I'm so very speechless ya. Saya mau ulang lagi ya. Maaf ya kalau saya minta waktu. Kita baik-baik ya bacanya ya sama-sama. Kamu adalah garam dunia. Titik loh. Artinya nggak ada pilihan gitu. No choice gitu. Karena kita jadi orang percaya, pengikut Kristus, yang katanya KTP kita Kristen, itu udah satu statement gitu. Jadi di jidat kita itu kayak udah distempel, udah ada materainya gitu. Kalau perangko kan ada materainya. Nah kalau kita tuh materainya itu, kamu adalah garam dunia. Titik. Nggak pakai koma gitu. Karena kalau kita jadi orang percaya, tapi nggak ada dampak, bahkan jadi batu sandungan, kasarnya nih teman saya bilang gini, dia nggak usah hadir, suara dia mangap aja udah jadi buat orang jadi gemes. Gemes bukan gemes diberkati, tapi gemes jadi gimana gitu. Kan parah ya gitu. Sementara status kita adalah garam dunia gitu. Tadi kita udah sama-sama belajar ya. Kan kalau kita makan, contohnya sop ayam, kita bilang enak banget ya sop ayamnya karena udah ada rasa, ada garamnya. Tapi kan nggak dibilang gini, garamnya enak banget ya, gitu kan nggak ada ya. Nggak pernah kita memuji ya, makanan apapun, bahkan maaf ya orang yang lagi dehidrasi, yang lagi hidrasi ya, ya, supaya dia nggak kehilangan cairan kan, kita minumnya dulu zaman saya kecil tuh oralit ya, garam yang dicampur air gitu. Itu bayangin tuh, betapa pentingnya itu garam untuk fisik. Gimana kalau garam secara rohani, versinya Tuhan gitu. Jadi udah nggak ada pilihan, Pastor. Kalau kita berstatus Kristianos, pengikut Kristus, itu udah wajib karena di jidat kita udah ada stempel garam dunia gitu. Karena di sini adalah bilangnya kamu adalah garam dunia. Jadi nggak ada pilihan. Jadi Elizabeth, Fanny, Saswita, anaknya Mami Tina Diana. Udah jadi nggak bisa saya ganti lagi. Saya jadi ibunya anaknya siapa, bapak saya jadi ditukar, nggak bisa gitu loh. Sama kalau bapakku yang di surga adalah Tuhan Yesus Kristus, saya ini si Fanny itu adalah garam dunia. Jadi kita cuma koreksi diri aja saya mah gitu. Apakah saya udah jadi garam belum gitu? Apa kalau saya mangap, saya ngetik apa di WA udah jadi berkat nggak? Berdampak nggak hidupku ini gitu? Kata-kataku tuh berdampak nggak? Perbuatanku berdampak nggak gitu? Jadi memang orang Kristen itu tidak no choice. You adalah garam dunia kalau you menjadi pengikut Kristus. Karena di sini kalimatnya adalah. Ingat, di bawahnya ada lagi. Jika garam itu menjadi tawar, artinya kita nggak berdampak, nggak ada rasa, nggak punya pengaruh apapun, kehidupan kita itu sangat tidak menjadi berkat, bahkan jadi sandungan. Ingat, dicampakkan dan dibuang dan diinjak orang. Jadi orang percaya itu udah nggak punya pilihan, dia harus jadi garam, berdampak, menjadi berkat, menjadi terang, bercahaya. Karena itu bukan cuma perintah, tapi itu predikat kita. Udah dimateraikan di jidat kita seperti itu, Pastor. Saya nggak bisa menjabari lagi ya, karena mungkin pasti di sini hamba-hamba Tuhannya luar biasa untuk menjabarkan kata-kata saya. Tapi yang saya dapat seperti itu. Berat banget stempel kita itu, materai kita itu. Udah terpatri gitu. Karena di sini adalah. Adalah itu berarti it must be like that gitu, not choice. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Fani. Bagaimana Matius 5:13 itu nggak lepas dari ayat 3 sampai 12 ya. Seperti ketika kita udah melewati 9 kalimat berbahagia, berbahagia, kita yang miskin, kita yang berduka cita, kita yang lemah lembut, baru dikatakan kamu adalah garam dunia. Ya, adalah, kita adalah garam dunia. Ya, itu satu kalimat mutlak. Kalau kita kita tidak bisa melewati itu, kita bukan garam gitu. Kita kita bukan garam. Tetapi ketika ayat
sampai 12 kita udah bisa lewati, kita masuk ke dalam ayat 13, baru kita adalah garam dunia. Kita orang yang terpilih adalah garam dunia. Terima kasih Bu Fani. Oke, silakan ada yang lain. Ibu Tirsa. Baik, kalau dari saya secara pribadi, saya terinspirasi ketika berenang ya, ketika berenang, terutama waktu itu di Laut Mati itu yang terdiri dari garam, mineral ya semuanya. Itu kita ngambang kan, ngambang di atas karena terlalu beratnya itu garam itu ya. Nah, jadi pengertian saya secara pribadi, saya melihat bahwa ketika kita memiliki kehidupan yang dikelilingi oleh orang-orang, oleh pribadi-pribadi yang mendukung kita di dalam pelayanan, terutama yang memberikan dampak kepada kehidupan kita, maka kita akan kuat, kita akan mampu untuk berdiri kembali. Nah, di situ yang saya bisa menyaksikan ya. Oh, pada saat itu saya cuma ngambang aja. Tetapi bagaimana caranya supaya saya bisa berdiri kembali? Ya, ketika kita bersama-sama orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mengangkat kita, yang menarik tangan kita untuk berdiri tegap kembali. Nah, garam itu bukan semata-mata kita lihat secara mata mata jasmaninya ya, tetapi secara mata rohaninya saya bisa rasakan gitu bahwa apapun juga yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita, ketika kita bersama-sama mau saling bergandengan tangan untuk merangkul dan juga untuk membawa saudara kekasih kita yang sedang dalam tenggelam di dalam satu masalah, itu bisa menguatkan dan bisa menjadikan pribadi itu kuat kembali, kokoh kembali, berdiri kembali, dan melakukan aktivitasnya kembali. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Bu Tirsa, thank you well. Oke, Ibu Ira silakan. Oh, ya, betul. Itu yang tadi disampaikan Bu Tirsa itu memang saya pernah lihat juga ya. Tadi saya menjadi catatan saya di sini adalah garam ketika sudah dimasukkan ke dalam sesuatu sudah tidak terlihat namun sudah berdampak. Ya, seperti tadi Pastor Kemal sudah mengatakan itu. Jadi ya kita, kenapa Yesus itu mengambil mengambil contohnya itu adalah garam pada saat itu, pada zaman itu menggunakan sesuatu yang kalau dibilang itu luar biasa ya, mengambil contohnya itu garam, dan itu kita tidak bisa bilang tidak gitu. Jadi kalau kamu seperti yang dikatakan Ibu Fani barusan, itu adalah kita adalah ya, jadi Yesus Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Jadi di situ terkandung juga makna-makna yang harus kita cerna gitu. Jadi makna-makna yang harus kita cerna itu menurut pandangan saya ya, itu kan seperti tadi Pastor Kemal mengatakan bahwa kalau dimasukkan ke dalam sesuatu itu baru dia berdampak gitu. Garam itu juga tidak berguna, kalau untuk saya itu tidak berguna kalau tidak disebarkan atau tidak dipakai. Dia tidak akan berguna kalau dia tetap di dalam tempatnya atau di wadahnya lah ya, seperti itu. Kalau tidak kita sebarkan, tidak ada gunanya. Jadi mengapa Yesus mengambil ini? Jadi sebetulnya mengajak kita untuk berdampak bagi sekeliling kita. Jadi itu yang menjadi catatan saya atas pelajaran hari ini, garam dunia.
eh, kiranya kita boleh menjadi rasa seperti yang Norin tadi Imbas memberi rasa, ya kan? Terus rasa rasa apa itu raja ya? Rasa kerajaan surga, seperti Bu Fani juga mengatakan bahwa kita harus berdampak untuk sekeliling kita. Kalau enggak ya apa gunanya kita? Gitu. Apa gunanya perintah ini untuk kita? Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih, Pastor Kemal. Ya, terima kasih. Betul ya. Sama seperti di dapur itu ada sup, ada garamnya ada, tetapi kita tidak berbaur. Ada garam ada gitu, tetapi tidak dimasukkan, nggak ada gunanya gitu. Sudah, sudah tadi ada garamnya, iya ada, tapi nggak dimasukkan. Kita nggak berbaur. Di garamnya tadi kelihatan, memang kelihatan bentuknya ada gitu. Ketika sudah berbaur kan tidak kelihatan ya, tidak kelihatan, tetapi ada rasa ya. Kita kita merupakan satu keharusan kita bahwa kita sebagai orang percaya kita adalah garam dunia. Garam yang dimasukkan, garam yang dicampur di dalam suatu komunitas, dalam pekerjaan kita adalah garam ya. Bagaimana itu berasa, bagaimana em, garam yang memiliki rasa. Oke, silakan Bu Weni, terakhir Daniel. Oke, kalau dari saya, bagaimana Matius 5 ini, ayat 13 ini muncul, itu kita kan belajar namanya Bible Study, kita harus lihat ke atas dan ke bawahnya, sehingga kita bisa tahu penulis menulis selalu ada kronologisnya, sehingga kita bisa belajar mengerti. Kalau saya lihat, kata 5 sama 3 ayat 5 sama 13 ayat 5 pasal 5 ayat 13 ini yang menarik adalah ya, kata ini muncul itu kalau kita perhatikan sesudah Tuhan Yesus membicarakan tentang penganiayaan, garis bawahnya. Kalau tadi Pak Kemal mengingatkan kita sudah melewati suatu proses tentang berbahagia dari ayat 3 sampai ayat 12. Tapi kalau saya lebih, kata ini bukan secara sekonyong-konyong atau tiba-tiba si penulis menulis ini, kamu adalah garam dunia. Ada ada kata sebelumnya yang kita bisa pelajari, kata itu muncul, ada situasi yang sedang eh, dinyatakan, kalau menurut saya bukanlah situasi yang mudah dan nyaman. Jadi sebelum ada statement dari penulis bahwa kamu adalah garam dunia, kita kemarin belajar, untuk yang mau mendengar bisa cari di channel PBS tentang khotbah berserial yang berbahagia, tapi ini ayat kita belajar yang berbahagia, khotbah di bukit 8a dan 8b. Ini tentang adanya penganiayaan sebelumnya. Jadi, selain kalau kita lanjut baca, itu juga berbicara tentang sebelum Tuhan Yesus menuntut agar kesalehan kita itu melebihi legalisme orang-orang Farisi terhadap Taurat. Jadi hidup keagamaan kita itu bisa diidentikan dengan kesalehan, dan posisi semacam ini kita jangan lupa, sehingga ketika pasal 5 ayat 13 ini berbicara, kalau menurut saya eh, 2 poin, yaitu berbicara tentang identitas siapa kita. Kita adalah garam, sudah pasti tadi kita udah banyak yang pada kupas dari mulai Mami, eh, Mbak Nori, terus Ibu Tirsa, Ibu Fani, Ibu Ira. Tapi kalau saya mau katakan bahwa kita ini ada identitas dan peran kita ini muncul, peranan kita ini muncul dari identitas. Nah, yang menjadi tantangannya adalah kita sebagai pengikut Kristus ya, yang kita mau bilang dengan bangga dan beruntung,
kita ini adalah warga kerajaan Allah, kita berbeda dengan orang-orang dunia, dan untuk itulah kita harus ingat bahwa kehidupan kita selalu dipantau oleh orang lain. Dan bukan hanya dipantau, dibanding-bandingin dengan kepercayaan yang lain. Kita nggak hanya diperintah untuk menyamai, tapi yang mereka tuntut kita melebihi dari kepercayaan-kepercayaan yang lain. Ini memang bukan tugas yang mudah, tapi kita juga di sini ditunjuk ya, kita nggak harus menghasilkan rasa asin bagi diri kita sendiri. Sebagai garam, kita udah pasti asin. Tapi identitas di dalam Kristus yang sumber rasa asin kita itulah yang harus kita, sebagai peran kita sebagai si garam tadi, seperti Pak Kemal bilang, harus berbaur. Tapi di sini ada tekanan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang, diinjak orang kalau nggak memberikan rasa. Jadi kegagalan melakukan peranan kita sebagai yang memberikan dampak, yang memberikan rasa bagi orang di sekitar sana yang menuntut bahkan bukan hanya sama tapi harus lebih daripada kepercayaan yang lain. Ini kalau kita diingatkan kita nggak memberikan rasa, kita sama aja juga kayak ondo ya, atau kita akhirnya suatu kebodohan jika benda yang disebut garam itu tapi nggak memiliki rasa asin lagi. Nah, inilah eh, bukan hanya statement identitas kita, peran kita, tapi kalau bagi saya mereka akhirnya nggak akan berguna atau diremehkan oleh dunia, bahkan juga dipermalukan. Itu terjadi karena kita sendiri nggak telah membuat diri kita terlihat bodoh dalam arti menjadi tawar. Itu kalau dari saya, identitas diri kita siapa, peran kita apa, dan yang diingatkan jangan lupa kita bisa terlihat bodoh ketika kita menjadi tawar. Itu aja kalau dari saya. Terima Ya, kasih. ya, poin lagi ya, kita dapat ada identitas ya. Tuhan Yesus membuka sebetulnya. Kita adalah garam dunia. Tuhan Yesus membuka bahwa ada identitas kita, ada peran kita. Mengatakan seolah-olah menekankan bahwa seolah kalau kita adalah pengikut Kristus ya, kita adalah anggota kerajaan Allah, maka kita adalah garam dunia. Artinya apa? Setiap orang Kristen diberi kemampuan untuk memberikan pengaruh karena ada identitas, ada apa tadi? Peran. Ada peran. Kita diberikan kemampuan untuk memberikan pengaruh pada dunia di sekitar kita. Jadi kemampuan kemampuan dari mana? Kemampuan dari Tuhan. Tetapi apakah kita mau menggunakan atau enggak? Sebetulnya itu bagian dari kita. Pergunakan atau enggak gitu. Tetapi kita punya talenta, kita punya kemampuan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, terakhir kita dengarkan komen dari Bro Daniel, anak muda ini biasanya sudut pandangnya berbeda. Oke, kita silakan waktu dan tempat. Saya persilakan Pak Daniel. Halo pagi. Nggak terlalu banyak sih, mungkin hanya menggaungkan apa yang udah dibahas tadi ya. Jadi kayak ya aku dapetin juga memang ayat ini lebih ke statement statement dibandingkan dengan perintah. Karena kalau dilihat, kalau nggak salah sebelumnya kan ngomonginnya tentang khotbah di bukit ya. Khotbah di bukit itu banyak berbicara tentang penghiburan. Dan mungkin orang-orang yang butuh penghiburan ini juga berada di masa di mana mereka eh, mempertanyakan mengenai hidup mereka, keberhargaan mereka di dunia tersebut. So, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan juga di pikiran mereka, sehingga setelah Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan penyataan mengenai identitas mereka, kayak gitu sekalipun apapun yang mereka alami, selalu tahu
bahwa identitas kamu ini. Dan ini akan jadi fondasi. Kayaknya setelah ayat ini tuh kan mulai ada ayat yang kayak hukum Taurat, terus kayak perintah-perintah, hal-hal dan sebagai macamnya lah yang Tuhan sampaikan untuk jemaat itu ikuti. Karena ini nanti jadi fondasi begitu seorang itu tahu identitas dia, itu jadi fondasi salah satu fondasi yang baik untuk dia bisa melakukan banyak hal yang Tuhan sampaikan. Nah, yang aku kepikir, kenapa dipilihnya sebenarnya garam? Mungkin aku ngambil dua factual story ya. Jadi um, kan ini kan diceritakannya di zaman ya Romawi kuno ya. Dan di zaman itu kan memang belum ada kulkas. Jadi memang setahu aku cara orang untuk mengawetkan protein seperti kayak daging dan ikan itu dengan mereka merendamnya di dalam garam supaya nggak cepat busuk. Apalagi orang Israel itu kan memang tinggal di daerah yang dominannya itu padang pasir. Di mana kalau di padang pasir dengan temperatur yang cukup konsisten tinggi, itu bisa bikin protein itu cepat banget busuk. Sehingga mereka memang pakai garam untuk mengawetkan, untuk menjaga protein-protein tersebut dari cepatnya kebusukan. Nah, I think itu identitas pertama yang aku rasa Tuhan juga emphasize ya, atau garis bawahi agar kita identitasnya adalah ya ada di dunia ini untuk menjaganya dari kebusukan, um, dari ya jadi peacemaker lah atau pembawa damai lah kayak gitu. Itu satu identitas. Yang kedua, um, yang aku tahu deh, garam itu bahkan dipakai sebagai alat jual beli. Jadi orang itu bisa membeli sesuatu kayak sekarang uang ya. Orang tuh di sana menggunakan garam untuk membeli sesuatu karena seberharga itu. Makanya kata-kata garam atau bahasa Inggrisnya salt itu yang akhirnya jadi kata dasar salary atau yang sekarang kita pakai sebagai gaji. Jadi itu dari salt, aku lupa Latinnya itu jadi apa, akhirnya dipakai sekarang jadi salary. Which is itu kan sesuatu hal yang berharga ya, karena orang Romawi dulu menganggap garam itu seberharga itu, se-valuable itu, sehingga ada statement yang kayak be once valuable as salt. Jadi kayak jadilah seberharga garam. Dan Tuhan nge-emphasize identitas yang kedua adalah itu bahwa uh, sekalipun yang sebelumnya ya kamu menangis, kamu sendiri dan sebagai macam yang ada di ucapan bahagia itu, ya Tuhan pengen menyatakan kalau kita itu valuable, selalu ingat akan hal itu, se-valuable garam karena di zaman itu garam itu ya memang seberharga itu, bahkan sampai sekarang kita pakai terms-nya dan terms itu yang jadi komoditas seseorang atau yang dicari orang lah pada saat dia bekerja kan orang pasti yang salah satu yang dicari adalah ya salary atau gaji atau upah. I think itu sih yang aku tangkap dari session hari ini. Terima kasih. Makasih Daniel, luar biasa ya. Jadi garam itu identitas ya, alat apa pertukaran eh, transaksional gitu dalam konteks zaman dulu. Itu saya juga belajar juga itu. Oh ya, benar juga bisa juga gitu. Ada ada menyerempet kata dari salt jadi celery, oke juga gitu. Jadi memang ini garam ini berharga ya. Makanya kenapa sih Tuhan pakai, kenapa bukan yang lain gitu? Karena ini adalah satu-satunya alat apa ya? Kita adalah garam dunia ini, nggak bisa dipungkiri ini yang paling apa ya? Paling high class lah, paling tinggi nilainya ya. Bahwa kita adalah garam dunia, saudara adalah garam dunia. Kita mempunyai pengaruh ketika kita berguna gitu. Makasih bro, terima kasih atas apa namanya masukan. Terima kasih juga atas masukan dari semua saudara-saudara kita bahwa dengan satu ayat ini kita bisa mengeksplor begitu banyak masukan-masukan ya, menjadi satu bahan buat kita bahwa kita ini penting di mata Tuhan. Kita harus menjadi garam, itu merupakan satu keharusan kita sebagai anak orang percaya.
tidak bisa tidak, kita harus menjadi garam. Ya, kalau kita tidak mau menjadi garam, bisa menjadi rasa, kita akan dicampakkan, kita akan dibuang. Oke, terima kasih. Makasih atas masukan. Kita kembalikan kepada pendoa. Siapa tadi? Doa penutup Daniel. Penutup Bro Daniel, silakan. Oh, oke. Didn't know that. Ya udah. Mari kita semua berdoa. Bapak, terima kasih buat kasih karunia-Mu sehingga kami boleh ada berkumpul di hari ini dan berdiskusi mengenai firman-Mu. Biarlah hasil diskusi ini bukan hanya keluar sebagai knowledge atau sebagai informasi saja, tapi menjadi suatu benih yang dapat bertumbuh berbuah di dalam hati pikiran kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau yang tutup bungkus, lindungi, sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk bertumbuh berbuah di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bro Daniel. Amin. Terima Sampai kasih. jumpa.